Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Philadelphia dari Universitas Cokro Aminoto Palopo dengan NIM 23044111418. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang penginderaan jauh. Jadi langsung saja kita ke definisi dari penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah teknik untuk memperoleh informasi tentang objek, wilayah, atau fenomena di permukaan bumi tanpa melakukan kontak langsung. Informasi ini diperoleh melalui analisis data yang dihasilkan oleh sensor pada platform tertentu seperti satelit, pesawat terbang, atau drone. Sensor ini menangkap gelombang elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek atau wilayah yang diamati. Data yang diperoleh kemudian diolah untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam berbagai bidang, seperti pemetaan, pengelolaan sumber daya alam, pemantauan lingkungan, hingga mitigasi bencana. Contoh penerapan dari penginderaan jauh, yang pertama ada pemetaan dan kartografi, yang kedua pemantauan lingkungan, yang ketiga pertanian, yang keempat mitigasi dan manajemen bencana, yang kelima pengelolaan sumber daya alam, yang keenam kehutanan, yang ketujuh kepentingan militer dan keamanan, yang kedelapan transportasi dan infrastruktur, dan yang terakhir pemantauan cuaca dan iklim. Komponen sistem dari penginderaan jauh, poin yang pertama ada sumber tenaga. Sumber alami, matahari yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Sumber buatan, radar atau lidar yang memancarkan gelombang buatan untuk mendeteksi objek. Yang kedua ada atmosfer, berperan sebagai media perantara antara sumber tenaga dan objek di permukaan bumi. Atmosfer dapat menyerap, memantulkan, atau membiaskan gelombang elektromagnetik yang memengaruhi kualitas data. Yang ketiga, objek atau target. Objek yang menjadi fokus pengamatan seperti permukaan tanah, perairan, vegetasi, bangunan, atau atmosfer bumi. Objek ini memantulkan atau memancarkan kembali energi elektromagnetik yang diterima dari sumber energi. Jenis data dari penginderaan jauh berdasarkan sumber energi. Poin yang pertama ada data pasif, data yang dihasilkan dari sensor pasif yang mengandalkan energi alami seperti cahaya matahari atau radiasi termal dari bumi. Contohnya data citra dari satelit Landsat atau Sentinel. Yang kedua ada data aktif, data yang dihasilkan dari sensor aktif yang memancarkan energi sendiri untuk mendeteksi objek. Contohnya data radar dari satelit SAR, Synthetic Aperture Radar. Keunggulan dan kelemahan dari penginderaan jauh, yang pertama ada keunggulan. Di poin pertama ada cakupan luas, mampu memantau wilayah yang sangat luas termasuk daerah yang sulit dijangkau seperti pegunungan, laut, atau hutan tropis. Yang kedua, efisiensi waktu dan biaya. Proses pengambilan data dilakukan lebih cepat dan seringkali lebih murah dibandingkan survei lapangan langsung. Yang ketiga, pemantauan berulang, memungkinkan pemantauan perubahan lingkungan secara periodik, data temporal. Kelemahan dari penginderaan jauh, poin yang pertama, ketergantungan pada kondisi atmosfer. Yang kedua ada kelemahan dari penginderaan jauh, poin yang pertama, ketergantungan pada kondisi atmosfer. Data optik sering terganggu oleh awan, kabut, atau polusi udara, sehingga kualitas data dapat menurun. Poin yang kedua, resolusi terbatas. Beberapa sensor memiliki resolusi spasial yang rendah sehingga kurang cocok untuk analisis detail atau skala kecil. Poin yang ketiga, biaya awal yang tinggi. Pengadaan satelit, sensor, atau perangkat lunak pengolahan data sering memerlukan investasi besar. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu penginderaan jauh. Saya mengambil kesimpulan penginderaan jauh adalah teknologi yang memungkinkan pengumpulan data tentang permukaan bumi tanpa kontak langsung menggunakan sensor yang dipasang pada satelit, pesawat, atau drone. Teknologi ini memiliki keunggulan dalam cakupan luas, efisiensi waktu, dan kemampuan memantau perubahan secara berulang. Namun, penginderaan jauh juga memiliki keterbatasan, seperti ketergantungan pada cuaca, resolusi data, dan kebutuhan akan perangkat canggih serta tenaga ahli dengan pengelolaan yang tepat. Penginderaan jauh menjadi alat penting untuk berbagai bidang termasuk lingkungan, pertanian, mitigasi bencana, dan perencanaan tata ruang. Baik, jadi itulah
pemaparan saya tentang materi penginderaan jauh. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.